caranya bisa sukses di NASA, kan kayak gitu. Sering banget saya ditanyain sama member-member, entah itu downline ataupun crossman. Sebenarnya saya sendiri pun belum sukses di NASA karena saya sendiri belum Crown Diamond Director ya. Cuma ini ada ilmu dari Crown Diamond Director yang saya praktekkan, dimana saya bisa mencapai jenjang karir Emerald Manager dalam waktu yang cukup singkat. Dimana ini patut di share ini ya, ternyata kan gitu. Terus tipsnya untuk sukses di NASA yaitu yang pertama dengan cara tupo. Tupo di sini adalah tutup poin, dimana kita target dalam jangka 1 bulan harus melakukan pembelanjaan pada statis. Untuk distributor 50 poin sampai manajer ya. Kalau untuk yang silver manager up itu cukup dengan 100 poin saja. Nah, tupo itu kebanyakan ditakuti sama mitra NASA ya. Mereka tuh takut karena dia harus mengeluarkan uang dengan sekian untuk mendapatkan sebuah rabat, misal seperti itu ya. Padahal sebenarnya itu tupo itu gak harus ditakuti ya. Memang awalnya kita mungkin akan ketakutan ya karena kita harus ditarget. Padahal sejatinya tupo itu adalah sesuatu hal yang sangat mudah ya. Kalau saya dulu itu belum mengenal bisnisnya ya, saya masih mengenalnya dalam segi penjualannya saja, pemasaran produknya. Saya dengan cara tuponya dengan cara jualan itu dengan iklan di Facebook, di WA, di grup-grup dan di Instagram juga. Itu bisa membantu saya untuk tupo. Tetapi ketika saya mendalami suatu sekolah-sekolah NASA seperti KD intensif, terus NDO, PAPSMB, saya baru nyadar bahwa di NASA itu untuk tutup poin nggak harus jualan, nggak harus memaksakan diri kita sendiri untuk ini dan itu dan sebagainya ya, nyetok produk. Kita cukup menggunakan produk yang sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Misalnya di NASA kan produknya ada 200 lebih ya, bahkan sampai terkadang malah sampai bingung nyebutnya apa saja karena memang saking banyaknya. Kita memakai produk yang kita butuhkan dalam sehari-hari. Contohnya ya, kita sendiri tahu bahwa ini ada deterjen Star 7. Kita setiap hari kan mencuci baju, gak mungkin kan ya kita nggak nyuci baju dengan deterjen, nggak mungkin. Jelas kita udah hidup di zaman seperti ini, pastinya nyucinya dengan deterjen. Di NASA ada deterjen, kita bisa memindahkan yang harusnya beli di toko, kita memakai produknya sendiri. Kita setiap hari kan sikat gigi lah, kita bisa menggunakan dengan cara ini. Di belakang saya ya, ini ada bus Abdul NASA. Itu kita dengan cara memakai produknya. Terus kita sendiri ya, apalagi saya ya, kaum perempuan paling suka namanya make up ya. Tapi NASA kan make upnya memang natural banget. Itu bisa menggunakan bedaknya, cream siang malamnya. Untuk deodorannya saya ganti dengan Grace. Terus untuk kehidupan sehari-hari saya multivitamin supaya sehat. Kita bisa menggunakan Amna, Enelset, Lecithin, dan banyak lagi. Kita memindahkan yang seharusnya belanja di swalayan, ganti pindah berbelanja dengan produknya NASA. Itu tips tupo yang paling mudah ya. Terus yang kedua, tips supaya cepat sukses di NASA adalah yang pertama kan tadi tupo. Yang kedua adalah rekrut. Ini kebanyakan orang tuh takut kalau disuruh rekrut. Takutnya kenapa? Takut ditolak, bener kan? Takut ditolak lah. Sebenarnya sih saya dulunya juga takut ditolak. Saya tuh dulu nggak pernah namanya menawarkan member, nggak pernah. Ternyata dengan cara saya menguatkan personal branding di sosial media, membuat bahwa memperlihatkan bahwa bisnis NASA ini bisnis yang menjanjikan, mereka itu dengan berbondong-bondong datang ke saya, Mbak, aku pengen bisnis kayak sampean, kayaknya kok enak ya. Saya tanpa ngajak mereka loh, tapi mereka otomatis ikut saya terima. Tetapi bagus lagi kalau Anda bisa dengan merekrut dengan cara dua hal. Yang pertama yaitu kalau Anda merekrut member itu, kalau konsumen Anda adalah pecinta dengan produk NASA, rekrut dia supaya dia mendapatkan harga yang murah, pasti dia akan mau. Itu cara rekrut member yang pertama. Yang kedua yaitu tawarkan kepada orang-orang yang membutuhkan tambahan untuk kehidupan sehari-hari, misalnya terutama ibu-ibu ya, misal dia nggak berani untuk suaminya anak-anak, tetapi kebutuhan yang setiap harinya semakin bertambah, kita nggak bisa menekan kebutuhan. Yang kita lakukan hanyalah
harusnya menambah penghasilan, bukan menambah kebutuhan. Menambah penghasilan kita tawarkan dengan cara bisnisnya. Jadi kita rekrut itu bisa dua hal. Yang pertama, merubah konsumen yang pecinta ini menjadi member dengan cara memakai produknya biar dapat lebih murah. Yang kedua adalah menghadapi orang yang memang mempunyai kebutuhan tambahan biaya kehidupan sehari-hari, bisa langsung kita tawarkan dengan cara jualan produk sama jalanin bisnisnya. Lah ini rekrut. Terus tips yang ketiga untuk sukses di NASA adalah dengan cara membina. Tadi kan yang pertama toko ya, yang kedua rekrut, yang ketiga bina. Teman-teman harus perlu diketahui bahwa rekrut saja percuma tanpa adanya tindakan untuk membina. Soalnya apa? Ingat ya, tahukah Anda kalau misal bayangkan ketika seorang induk ayam bertelur, ini sama-sama ya, misal ada dua induk ayam sama-sama bertelur. Bertelur ini dalam arti dia menerima pendaftaran ya, menerima pendaftaran mitra baru, di mana ayam yang pertama dia mengerami telurnya selama 21 hari. Ketika menetas, jadilah dia anak ayam. Yang induk ayam satunya dia tidak mau mengerami telurnya, sehingga akibatnya apa? Telurnya menjadi telur busuk. Di sini kita bisa bayangin kan, kalau kita mempunyai mitra, sama-sama punya mitra, yang satu dirami dalam arti dibina dengan sebaik-baiknya, maka dia akan muncul sebagai calon indukan ayam. Sedangkan yang satu, telur yang tanpa dirami, tanpa member yang tanpa dibina, akibatnya dia hanya menjadi telur busuk. Nah ini teman-teman juga sangat penting ya, di dalam bisnis NASA kita real harus membina jaringan kalau kita mau penghasilan minimal 10 juta per bulan. Oleh sebab itu, untuk mitra NASA, semangat dalam tupo, semangat dalam merekrut member, dan semangat dalam membina member. Jangan biarkan member yang Anda rekrut menjadi sia-sia, menjadi telur busuk yang tidak ada artinya. Jadikan mereka adalah calon indukan-indukan ayam yang kedepannya akan menjadi aset Anda. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini aku bakal memberi informasi tentang cara mudah closing member. Nah, jadi orang tuh sering banget ya bertanya-tanya, gimana sih cara closing member itu mudah, gimana sih caranya kok setiap bulan, hampir setiap hari bisa closing member. Nah, dalam video ini aku bakal menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu berdasarkan pengalaman aku sendiri. Nah, ini aku bakal share sedikit tentang pengalaman pribadi ya. Jadi aku tuh gabung di NASA itu Maret tahun 2019. Nah sebenarnya closing member itu kalau dibilangin mudah sih enggak juga ya, karena kan ketika kita ngajak orang gabung, ketika kita menginformasikan tentang potensi bisnis NASA, nggak semua orang tuh langsung tertarik. Nah jadi kita tuh sebenarnya untuk prospek orang itu banyak banget caranya, tergantung gimana cara yang buat kita mudah. Nah misalnya dari kita rajin posting di sosial media, kita kan jualannya kan kebanyakan lewat media kan, online, yaitu melalui WA atau Facebook. Nah sebenarnya kalau ketika kita rajin posting, pasti ada aja yang kepo. Nah misalnya dari kekepoan mereka itu, mereka bertanya dari segi harga. Misalnya ngeliat postingan tentang pupuk tadi. Nah kebetulan mereka itu punya sawah kan. Nah jadi mereka tuh tanya, ini harganya berapa mbak? Tinggal jawab aja kan, ini harganya sih, kok mahal banget ya mbak? Oh kalau misalnya mau murah, gabung member aja mbak, daftar member aja mbak. Nah jadi kita kasih tahu sama mereka bahwa potensi bisnis NASA ini bukan hanya untuk jualan saja, tetapi ketika kita memberanikan diri untuk gabung member, itu di NASA itu ada 3 pilihan, yaitu sebagai satu sebagai pemakai, kedua sebagai penjual, dan tiga sebagai pembisnis. Kalau pembisnis ini adalah kita menjalankan bisnisnya. Nah,
ketika orang itu kita posting nggak apa ya, nggak langsung mau ya, oh diajak member nggak langsung mau kan. Kalian tuh pernah gak sih mengalami penolakan? Maksudnya ketika ada orang gabung, alasannya pokoknya bisa apa kayak udah gak siap gosip. Jadi misalnya nggak ada uang mbak, belum ada uang, biaya pendaftarannya mahal mbak, saya nggak dapat jual, pokoknya beri alasan baik-baik saja. Yang penting kita itu tugasnya menginformasikan. Jadi kita tuh menginformasikan potensi bisnis NASA ya, bukan mengajak. Karena kalau mengajak, ketika kita ajak dia nggak mau, kitanya jadi kecewa, kita kan dijual. Jadi kita harus yang penting menginformasikan saja sama konsumen kita bahwa potensi bisnis NASA itu bagus banget, bisnisnya bisa dikerjain fleksibel, bisa kerjain di mana aja, kapan aja, pokoknya nggak mengganggu pekerjaan utama. Nah, jadi itu sedikit tips buat kalian ya, yang biar ketika kalian menginformasikan sama orang tentang potensi bisnis NASA, kalian biar nggak down ya. Jadi itu tips sedikit dari saya, gimana caranya kalian itu menghadapi situasi ketika kalian terjadi penolakan. Jadi pokoknya tugas kita itu hanya menginformasikan potensi bisnis NASA, bukan untuk mengajak. Nah, selanjutnya cara mudah kita closing member itu kita harus punya alatnya. Nah, jadi di NASA itu ada alat ya, ada alat untuk kita mudah closing member. Jadi alatnya ini ya. Jadi alat kita di NASA untuk mudah prospek orang atau menginformasikan di sini lengkap banget. Jadi di sini kalian itu wajib punya buku paket info, karena ini adalah alat kalian untuk prospek orang. Jadi di sini tuh udah lengkap banget. Dari ini adalah kantor PT Natural Nusantara, ada di Yogyakarta. Jadi ketika kalian itu prospek orang, kalian bisa jelaskan lewat buku ini, atau bisa kalian pinjemin aja dulu bukunya. Misalnya, kalau misalnya pengen tahu tentang NASA ini mbak, atau mas, atau pak, atau bu, bukunya coba aja dibaca dulu. Nah, besoknya baru kamu tanyain gimana pak, bu, ada yang kurang jelas tentang ini. Kalau pasti kan dia ada pertanyaan kan, karena di sini tuh udah lengkap banget ya, udah lengkap banget tentang ini, lengkap banget. Jadi tinggal dijelasin aja satu persatu, yang penting udah dipinjamkan, yang penting ditanya aja gimana pak, udah dibaca bukunya. Oke, kalau buku paket info ini adalah alat-alat yang jitu banget buat kalian closing member, karena di sini udah terangkum banyak banget. Nah, jadi kalau kalian udah menginformasikan bisnis NASA dengan menggunakan buku ini, nah kalau udah menginjamkan buku ini berarti kalian itu sebenarnya udah punya tabungan. Jadi kalian itu cukup sabar aja nunggu mereka untuk gabung di NASA. Nah, jadi setelah kita meminjamkan buku paket info ini, jangan kita biarin saja, tapi kita perlu follow up. Nah, apa itu follow up? Jadi follow up ini adalah menindaklanjutin. Maksudnya kayak gini. Nah, ketika kita udah meminjamkan buku paket info, kita terus tanya gimana. Tapi pertanyaannya jangan nanya, ayo kapan gabung NASA, ayo kapan daftar member. Kalau kita berulang kali mengajukan pertanyaan itu, kita lama-lama sudah bakal ilfil. Kok nanya ini, jadinya mereka kayak, ini bisa apaan sih, kok jadinya paksa banget kan kayak gitu. Karena kita di NASA itu tugasnya adalah menginformasikan, bukan mengajak. Jadi di follow up terus ditanya, bagaimana kabarnya hari ini, terus lama-lama kok ya ini pokoknya, karena pasti ketika dia ada curhat-curhatan tentang oh iya gimana tadi kemarin tentang buku yang saya pinjamkan, kira-kira tertarik nggak, atau misalnya punya impian apa sih kalau misalnya punya banyak uang kayak gitu kan, sih oh saya pengen beli ini gitu. Nah, kalau misalnya bapak atau ibu bisa bisa konsisten sama bisnis ini atau yakin dengan bisnis NASA ini, bapak atau ibu bisa kok mencapai impian itu, bisa membeli impian itu. Nah, jadi di follow up terus, lama-lama, atau misalnya ketika udah meminjamkan, kalian harus sama-sama set nomor. Kita menyimpan set nomor dia set nomor kita. Secara tidak langsung dia selalu melihat postingan kita, makanya kita wajib posting itu minimal 7 kali. Jadi dari postingan itu lama-lama mereka bangun, oh iya ternyata bisnis NASA itu walaupun harganya mahal tetapi banyak peminatnya ya. Dari situ mereka bakal tertarik. Jadi kita follow up itu jangan tanya kapan mereka bakal gabung, tapi terus aja sedikit-sedikit dikasih pelajaran. Oh gimana, tanya kabarnya hari ini, pekerjaannya gimana, terus yang kemarin kayak gimana pak, gimana tadi nggak. Pokoknya kalau misalnya kalian harus sabar kapan mereka untuk gabung membernya. Kalau misalnya
itu rezeki kalian kalau dia bakal gabungkan. Yang penting kita jangan ngedon, karena tujuan kita di sini hanya menginformasikan profesi bisnis nasa, bukan mengajak gabung. Nah, jadi kalau kalian udah menginformasikan potensi bisnis nasa dengan meminjamkan buku paket info, setelah itu kalian udah mau follow up, terus setelah kalian follow up dia gabung jadi member, daftar member dari daftar member NASA, kalian itu harus membina atau membimbing supaya downline itu aktif. Nah, gimana kita cara membimbing downline kita itu agar sadar bisnisnya, agar aktif terus membangun jaringan? Tunggu video kita selanjutnya ya. Jadi jangan lupa subscribe. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi ya guys sama aku Anis Nurlaili. Nah teman-teman, kali ini aku mau coba share ke teman-teman gimana sih caranya jualan produk NASA. Oke, kita lanjut. Nah, mungkin di sini teman-teman banyak ya yang sudah join NASA, atau bahkan juga banyak banget yang belum join bisnis NASA. Karena mungkin mereka itu masih malu untuk berjualan produk NASA, atau mereka itu masih insecure, atau masih berpikiran kalau mereka itu gaptek jadi nggak bisa buat jualan produk NASA, atau mereka berpikiran kalau mereka itu temennya cuma sedikit jadi nggak bisa jualan produk NASA. Nah, di sini aku bakalan share ke teman-teman bagaimana caranya jualan produk NASA. Nah, di sini aku tulis ada 9 poin bagaimana caranya jualan produk NASA. Jadi tetap simak ya guys. Oke, kita lanjut. Yang pertama, yang pertama itu adalah kita harus punya mindset pede dalam berjualan. Jadi kita harus percaya diri dulu. Kalau kita nggak percaya diri, gimana kita mau meyakinkan konsumen? Ya nggak teman-teman? Jadi kita harus pede. Kenapa kita harus percaya diri? Nah, karena apa? Karena produk NASA itu yang pertama kualitasnya bagus, yang kedua sudah BPOM, dan yang ketiga sudah dikenal masyarakat luas. Jadi kita harus percaya diri terlebih dahulu. Gimana cara kita menimbulkan rasa percaya diri? Yang pertama, kita harus tahu manfaat produk apa yang kita jual. Nah, itu penting banget ya guys, kita harus tahu. Karena apa? Karena kalau kita ditanya konsumen, kita harus bisa menjawab itu dengan jelas, detail. Jadi kita harus tahu manfaatnya. Yang kedua, harus tahu keunggulannya apa. Keunggulan produk NASA kita itu apa? Misalnya teman-teman mau jualan sabun jerawat yaitu EAAF ya. Jadi teman-teman harus tahu keunggulannya itu apa. Misalnya bisa menghilangkan jerawat, bisa mengurangi minyak berlebih. Jadi harus tahu keunggulan dari produk yang kita jual. Nah, selanjutnya teman-teman juga harus tahu harganya. Itu sangat penting ya guys. Jangan sampai sudah tahu manfaatnya, sudah tahu keunggulannya, tapi teman-teman nggak tahu harganya. Jadi teman-teman kepedeannya bakalan menurun kalau teman-teman itu nggak tahu harga produk NASA. Jadi yang pertama harus percaya diri. Poin yang kedua, nah teman-teman, poin yang kedua yaitu menentukan produk yang kita jual. Jadi kita harus tahu apa aja produk NASA yang mau kita jual. Nah teman-teman tahu sendiri ya, kan produk NASA itu banyak banget macamnya. Ada pertanian, ada peternakan, ada perikanan, ada juga kosmetik, ada juga body care, produk kesehatan, ada juga produk kebutuhan rumah tangga. Jadi banyak banget teman-teman tuh harus tahu produk mana yang mau teman-teman jual. Mungkin teman-teman biasanya cari gampangnya ya, memberikan brosur atau katalog kepada teman kita. Misalnya gini, kamu aku kasih katalog, aku pinjami katalog, nanti kamu baca, kalau butuh kamu hubungi aku. Biasanya kayak gitu. Kalau menurut aku itu kurang efektif ya guys. Coba posisinya itu dibalik, kalau kita yang dikasih katalog atau brosur. Kalau kita nggak butuh-butuh amat, bisa jadi kita nggak baca atau nggak lihat, ya kan? Jadi mungkin kalau kita dikasih katalog, sebagian besar itu kita nggak beli karena kita nggak
merasa butuh. Beda lagi kalau kita menjelaskan produk yang mereka butuhkan. Misal nih ya, misal kita punya Pak D yang sawahnya itu luas banget, atau punya sawah. Nah, kita bisa banget buat promosiin pupuk NASA ke Pak D kita. Ada PUC NASA, ada Hormonic, ada BVR. Nah, itu produk dari pertanian. Terus kita punya Bude yang orangnya itu suka make up misalnya. Nah, dari situ kita bisa nih promosiin atau kita bisa tawarkan produk kosmetik dari produk NASA. Misalkan lipstick, ada Moreskin, ada Lucky, atau bedah, ada elf powder, ada baby cushion. Jadi kita itu harus tahu produk apa yang mau kita jual. Atau kita punya tetangga yang punya anak ya mungkin kurang nafsu makan, bisa kita kasih madu kids. Jadi kita tahu produk apa yang mau kita jual. Nah, kalau kita dapat konsumen dari orang yang nggak kita kenal, kita harus tanya dulu keluhannya itu apa. Nah, baru kita bisa ngasih produk NASA kita. Nah, kalau menurut aku, kasih pilihan-pilihan untuk mereka memilih sendiri. Misal dari harga yang termurah, menengah, dan juga harga yang lebih mahal. Nah, dari situ mereka bisa pilih mana yang menurut mereka itu bisa mereka beli. Jadi itu tips buat aku biar teman-teman bisa jualan produk NASA sesuai dengan kebutuhan konsumen. Oke. Poin yang ketiga. Nah, poin yang ketiga yaitu menentukan target market kita. Sangat penting ya buat teman-teman menentukan target market teman-teman. Nah, misalnya nih, kita punya tetangga. Kita lihat tetangga kita itu adalah seorang ibu rumah tangga atau pekerja. Karena penting banget membedakan produk mana yang mau kita jual. Misal nih, tetangga kita itu seorang ibu rumah tangga, nggak kerja misalnya. Nah, dia kepengen langsing, bisa kita kasih SBMN atau kita kasih HWT. Nah, seperti itu. Kalau tetangga kita itu seorang pekerja, dia kepengen langsing misalnya, bisa kita sarankan untuk minum D2. Jadi kita harus tahu target market kita. Jangan sampai tetangga kita atau orang sekitar kita itu mengklaim produk NASA itu mahal gara-gara kita nggak tahu nih gimana cara mengetahui target market kita. Nah, mungkin kita ada teman adik kita yang masih sekolah nih, dia itu mau langsing. Nah, jangan sampai kita langsung nyaranin, "Dek, kamu beli aja deh tuh." Pasti dia bilang, "Ah mbak, enggak itu kan mahal." Pastinya bilang gitu ya guys, karena dia masih pelajar, uangnya masih minta orang tua. Kita bisa nyaranin SBMN. Nah, kayak gitu. Jadi sesuai dengan kantong mereka. Itu poin yang ketiga. Teman-teman harus benar-benar mengetahui target market teman-teman. Poin yang keempat. Nah, poin yang keempat yaitu menentukan target konsumen. Itu juga penting ya guys. Kepada siapa kita harus menawari produk NASA. Bisa ke kakak, adik, temannya kakak, temannya adik, teman sekolah, SMP, SMA, atau bahkan temen TK, temennya temen kita, ke Bude, ke Pak D, ke tetangganya tetangga kita, atau saudaranya tetangga kita. Itu banyak banget yang mau kita tawari produk NASA. Nah, saking banyaknya kita harus bisa membuat list konsumen. Nah, teman-teman, itu juga penting ya, kita membuat list konsumen. Karena apa? Karena kebanyakan itu kita lupa siapa aja yang mau kita tawarin produk NASA. Hal yang semacam itu bisa jadi kita lupakan. Nah, biasanya kalau kita sudah lupa siapa aja yang mau kita tawarin, kita jadi mikir, aduh siapa lagi ya yang mau kita tawarin. Kayaknya udah semua tuh kita tawarin, jadi kita bingung atau kita lupa. Jadi teman-teman, setidaknya teman-teman harus mempunyai list konsumen juga ya guys. Nah, kalau kita sudah punya list konsumen, kita tahu nih produk apa yang mau kita jual. Misal nih ya,
Misal aku nulis daftar nama Mbak Astrid. Oh, Mbak Astrid ini ibu rumah tangga. Jadi dia itu punya anak yang males, maem, atau nggak suka lah kayak jajan-jajan atau nyemil. Nah kayak gitu kita bisa tawarkan produk NASA yaitu Madu Kids. Nah contohnya kayak gitu. Terus aku lihat daftar lagi nih, oh ada Mbak Eli. Mbak Eli ini adalah pegawai kantoran. Jelas ya kalau Mbak Eli itu pegawai kantoran, ketemu orang banyak. Jelas perawatannya juga lebih banyak daripada kita ya, misal ibu rumah tangga. Nah kayak gitu kita bisa nih kasih atau tawarin produk NASA, misal lipstick, baby cushion, amote, detu, mungkin dia kepengen langsing. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi kita harus tahu siapa aja yang mau kita tawarin dan kita membuat list daftar nama. Itu sangat penting agar kita nggak lupa ya guys, siapa aja yang mau kita tawari produk kalau kita punya list daftar konsumen. Untuk poin yang kelima yaitu menentukan target jualan setiap bulan. Loh Mbak, katanya di NASA nggak ada target. Iya guys, memang di bisnis NASA itu nggak ada target penjualannya. Jadi terserah teman-teman mau jualan seperti apa atau mau jualan berapapun, itu terserah teman-teman. Nggak ada yang namanya target untuk jualan di bisnis NASA. Nah, tapi kalau kita nggak punya target, coba deh teman-teman pikir, kalau kita nggak punya target, jelas kita itu kayak ibaratnya pasrah lah. Kalau kita mau closing alhamdulillah, nggak closing ya nggak apa-apa. Terus kalau ada yang closing kita orderkan ke stokis, kita dropship. Nah kayak gitulah ibaratnya kalau kita nggak punya target. Jadi mau kita jualan atau nggak jualan ya wes nggak apa-apa, terserah aku, kan aku nggak punya target. Nah seperti itu kalau kita nggak punya target buat jualan di bisnis NASA. Nah kalau saran aku, kita harus mempunyai target setiap bulannya. Kita mau penghasilan berapa juta nih dalam sebulan. Misal kita mau satu bulan aku mau dapat 1 juta, 2 juta, 3 juta dari produk NASA, dari jualan produk NASA. Itu bisa banget ya guys kalau teman-teman mau mentargetkan jualan teman-teman dalam satu bulannya. Misal nih aku mau mentargetkan satu bulannya itu 1.350.000. Jadi aku jualan berapa nih? Nah kayak gitu teman-teman, itu mentargetkan diri sendiri. Kalau misalnya teman-teman mau jualan crystal egg, mau fokus jualan crystal egg, jadi teman-teman harus sebulan itu menjual 15 crystal egg agar teman-teman mendapatkan laba senilai 1.350.000 dalam satu bulan. Nah untuk saran aku, kalau teman-teman kepengen target teman-teman itu terpenuhi ataukah target teman-teman itu banyak, teman-teman pilih produk yang labanya lebih besar. Itu bakalan teman-teman cepat untuk mencapai tujuan target teman-teman. Jadi harus mempunyai target sendiri agar teman-teman bisa lebih maksimal menjalankan bisnis NASA. Nah, kalau teman-teman nggak punya target sendiri, gimana Mbak hasilnya? Kalau teman-teman nggak punya target sendiri atau ngambang, itu pastinya teman-teman punya pikiran yang aneh-aneh. Kalau lagi sepi, kalau lagi nggak ada orderan, itu biasanya teman-teman menyalahkan bisnis NASA. Bisnis NASA itu susah, bisnis NASA itu jualannya ribet, susah, atau kayak gimana. Karena apa? Karena teman-teman nggak punya target diri sendiri. Jadi ya berjalan apa adanya. Kalau nggak closing ya nggak apa-apa. Nah itu maksudnya teman-teman ngambang gitu aja loh guys. Jadi harus mempunyai target diri sendiri. Selanjutnya poin yang ke-6. Nah teman-teman, poin yang ke-6 yaitu harus punya katalog atau brosur. Nah kayak gini teman-teman brosurnya. Nah ini itu sudah lengkap banget ya guys. Ada pertanian, peternakan, perikanan, kecantikan, dan juga kebutuhan rumah tangga pun juga sudah lengkap ya untuk brosurnya. Jadi teman-teman itu wajib punya brosur. Dan jangan lupa untuk ditaruh tas, dibawa kemana-mana. Bisa juga dibawa pas kumpul teman, atau pas lagi kondangan, atau pas lagi ketemu teman lama. Itu bisa banget bawa brosurnya. Jangan sampai teman-teman lupa ya guys. Nah
Meskipun di era sekarang brosur atau katalog itu sudah nggak begitu efektif atau efisien, karena banyak media sosial seperti Facebook, Instagram atau lainnya itu bisa kita buat jualan produk NASA, tapi tetap teman-teman harus punya yang namanya katalog atau brosur, karena itu penting banget ya guys. Jangan lupa untuk beli karena itu adalah investasi teman-teman saat berjualan produk NASA. Selanjutnya yaitu poin yang ketujuh. Nah, poin yang ketujuh yaitu harus branding di media sosial. Penting banget ya teman-teman untuk branding di media sosial, karena itu menjelaskan atau menceritakan gimana kita larisnya berjualan bisnis NASA. Jadi jangan sampai teman-teman itu silent di sosial media, karena itu sangat penting banget ya guys. Jangan sampai teman-teman bosen untuk bercerita di media sosial kalau teman-teman itu laris atau teman-teman itu berjualan bisnis NASA. Jadi teman-teman harus setiap hari, kalau bisa itu sehari 2 kali 3 kali teman-teman itu menjelaskan manfaat atau mengupload testimoni produk NASA. Dan jangan lupa juga untuk diselingi kegiatan kita sehari-hari. Karena apa? Karena kalau kita jualan aja di media sosial itu bakalan bosen yang lihatnya. Jadi kita harus selingi kegiatan kita sehari-hari gitu ya guys. Nah, kalau kita jualan di media sosial itu pasarnya luas guys, jadi nggak cuma tetangga kita, saudara kita, atau teman-teman kita, tapi orang yang nggak kita kenal pun juga bakalan tahu kalau kita itu jualan produk NASA. Misal kita tiap hari bikin story di Facebook, kan sekarang di Facebook juga ada storynya, jadi kita bisa memanfaatkan story Facebook atau story WA, nah kayak gitu teman-teman. Jadi kita harus terus bercerita tentang produk NASA. Jangan sampai bosan untuk bercerita tentang bisnis NASA atau produk NASA setiap harinya. Selanjutnya poin yang ke-8. Nah, poin yang ke-8 yaitu hindari hutang piutang. Nah teman-teman, perlu digarisbawahi, jangan sampai teman-teman menghutangkan produk NASA ke siapapun ya guys. Karena itu apa? Karena itu sangat merugikan kita sendiri. Ya kalau mereka mau bayar langsung atau bayarnya itu nggak ribet. Kalau ribet gimana? Nah teman-teman tahu sendiri kalau bisnis NASA, kalau modal NASA itu muter uangnya. Jadi kalau bisa itu jangan pernah menghutangkan produk NASA ke siapapun. Nah, resiko kita menghutangkan produk NASA ke siapapun itu, yang pertama modal kita akan terhambat ya teman-teman. Itu jelas kalau kita menghutangkan produk NASA, yang pertama modal kita itu bakalan terhambat. Nah, yang kedua kita capek nagih, yang akibatnya komunikasi kita menjadi merenggang. Yang ketiga, resiko uang nggak balik. Itu kalau teman-teman mau menghutangkan produk NASA. Nah, kalau Mbak aku udah biasa nih ngutangin produk NASA ke teman-teman aku, tapi yang gitu Mbak, mereka bayarnya kayak disanggupin gitu aja. Nah teman-teman, kalau udah kayak gitu, coba deh teman-teman, mending kalau ada yang mau order lagi, teman-teman itu jujur aja kalau uangnya itu muter. Kalau uang modalnya itu cuma sedikit, maaf ya Mbak, uang aku cuma sedikit buat modal bisnis NASA. Nah kayak gitu teman-teman, lebih baik jujur daripada teman-teman menghutangkan tapi modal teman-teman gak bisa muter. Jadi hindari hutang piutang untuk produk NASA. Selanjutnya poin yang ke-9. Nah teman-teman, poin yang ke-9 yaitu poin harus mengembangkan market. Jadi kita itu harus mengembangkan pasar kita ya guys. Kalau pasar kita nggak luas, otomatis penjualan kita juga bakalan sedikit. Nah untuk mengembangkan market itu biasanya teman-teman awal gabung 1 bulan pertama itu teman-teman banyak orderannya, bisa sampai 400 PV, 500 PV. Untuk yang bulan kedua biasanya omset menurun, udah 200 PV, 100 PV. Dan
bulan selanjutnya juga gitu bakalan terus menerus menurun kalau pasar kita nggak diluasin ya guys, atau nggak dikembangin. Jadi kita cuma jualan ke orang-orang yang sama juga. Misal nih kita jualan si A, kita jualannya lipstick, terus bulan depannya kamu nggak beli lagi ini juga ada nih produk yang baru juga lipstick tapi lebih elegan, lebih soft. Nah terus dia jawab, enggak produk yang aku beli di kamu kan masih ada. Nah kayak gitu teman-teman, kita menghindari hal semacam itu. Jadi kita harus memperluas target market kita ya guys, meluaskan atau mengembangkan market kita. Bisa lewat media sosial, Facebook, Instagram, atau kita bisa juga promosi lewat TikTok. Itu bisa banget ya guys, memanfaatkan media sosial kita untuk berjualan bisnis NASA. Jadi harus mengembangkan market kita juga. Jangan sampai kita punya Facebook, punya Instagram itu cuma buat scroll aja, scroll nggak penting, komen negatif kepada orang, atau ibaratnya itu membuang-buang waktu kita hanya untuk melihat-lihat Facebook atau Instagram yang kurang bermanfaat. Jadi lebih manfaat kalau kita memanfaatkan media sosial itu untuk berjualan bisnis NASA. Oke teman-teman, itu adalah 9 poin gimana caranya jualan bisnis NASA agar teman-teman berjualan laris. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. V1 adalah produk terbaik untuk menjaga kesehatan pencernaan kita. Terbuat dari 19 macam ekstrak buah dan sayur yang diolah dengan teknologi canggih saat ini sehingga menghasilkan sebuah produk herbal yang sangat dibutuhkan semua orang. Apa beda V1 dengan produk detox yang lain? Produk V1 ini merupakan produk yang diformulasikan khusus untuk membersihkan saluran pencernaan tetapi tidak mengakibatkan efek sakit perut seperti kebanyakan produk detox lainnya. Perbedaan V1 dengan produk detox yang lain antara lain, V1 mengandung 19 bahan utama dari serat alami seperti spirulina, ekstrak buah dan sayur yang kaya akan antioksidan. V1 mengandung pemanis alami stevia yang aman dikonsumsi bagi penderita diabetes. Kombinasi bahan alami yang berkhasiat membuang toksin dan membuang lemak jahat dalam darah. V1 terbukti aman dan bermanfaat untuk memperbaiki sistem pencernaan. V1 dapat menurunkan berat badan dengan aman dan nyaman. V1 dapat memperbaiki keseimbangan hormonal dan vitalitas pada pria dan wanita. V1 dapat meredakan keluhan sakit lambung seperti MAG dan asam lambung yang tinggi. V1 dapat dikonsumsi oleh ibu hamil dan ibu menyusui. V1 dapat dikonsumsi pada saat haid dan memperbaiki siklus menstruasi atau haid. Aktivitas sehari-hari bikin tenggorokan gatal dan bau mulut. Tenang, aku ada solusinya. Cukup dengan berkumur-kumur selama 15-30 detik. Bantu atasi masalah tenggorokan dan mulut. Dengan sensasi dingin yang segar, bantu hilangkan kuman dalam mulut. Bikin hari-harimu jadi menyenangkan. Langkah pertama kami, atasi semua permasalahan mulut dan gigi. Sun Propolis, atasi 3 masalah dengan 1 solusi.
kasih, Ma. Ini yang bikin semangat sepanjang hari. Beras merah baik dikonsumsi setiap hari karena banyak kandungan nutrisinya. Di antaranya seperti tinggi serat, protein, dan karbohidrat. Nasani untuk Nusantara. Nasani kaya gizi, bantu penuhi nutrisi. Ragam pilihan cita rasa. Nasani untuk Nusantara. Nasani untuk Nusantara. BSA bagus, bikin anakan padi makin banyak. Jos. Biang subur alami, pupuk organik padat, biangnya pupuk organik cair yang terbukti mampu meningkatkan hasil pertanian dan telah terdaftar di Departemen Pertanian. Pakai Fritop, tanaman jeruk saya semakin banyak buahnya dan sehat. Semenjak pakai Fritop, tanaman melon saya semakin sehat karena tercukupi nutrisinya. Nutrisi buah Fritop diformulasikan khusus untuk mempercepat dan memperbanyak pembuahan dan sudah terdaftar di Kementerian Pertanian. Dengan pupuk organik Greenstar ini, tanaman selada saya semakin memuaskan. Saya sebagai petani mikrogreen sangat puas menggunakan pupuk organik Greenstar. Terbukti tanaman saya semakin sehat dan hasilnya semakin meningkat. Tanaman taragon saya semakin subur dan hijau setelah menggunakan Greenstar. Greenstar, pupuk organik serbuk yang bisa digunakan untuk semua tanaman dan sudah terdaftar di Departemen Pertanian. Saya menggunakan Tangguh kena kambing saya, makin terjamin kesehatannya, nafsu makannya tinggi, bau kotorannya kurang. Kepada semua peternak di seluruh Indonesia, saya sarankan menggunakan Tangguh agar ternaknya semakin sehat, pertumbuhannya semakin cepat dan luar biasa.
yang utama.